Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil waqidiyati bi fadli rabbina Rabbul karim wa anta dzu khulqin adim fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biidnillah wangzur ilayya sayyidi binabarah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Kepada saudaraku pemirsa yang berbahagia dimanapun berada yang saya muliakan, juga kepada saudara pengamal sholawat wahidiyah dimanapun berada yang saya muliakan, juga kepada subscriber dimanapun berada, baik itu di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertatap muka di channel Bano Al-Wahid. Dan alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi ilmu, yaitu tentang karamah dan spiritual. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam kehidupan kita sering kita menghadapi problem-problem permasalahan, baik itu yang menyangkut masalah urusan dunia maupun masalah urusan akhirat, baik itu yang menyangkut yang sifatnya jasadiah ataupun rohaniah. Di sini saya akan memberikan satu tutorial ataupun penjelasan bagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita menanggulangi ataupun kita mengobati apabila itu diri kita ataupun keluarga kita ataupun saudara kita, tetangga kita dan lain sebagainya apabila terkena penyakit yang sifatnya itu non medis. Di sini saya sebutkan yaitu seperti guna-guna, santet, teluh ataupun yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak ada salahnya apabila Bapak Ibu sekalian berikhtiar dengan cara yaitu ruqyah ataupun mengutip dari ayat-ayat suci Al-Quran, yang dimana kita yakini bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, sebagai pedoman umat Islam untuk memberikan solusi, untuk memberikan jawaban suatu permasalahan baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seperti biasa di sini saya akan membagikan ataupun membongkar suatu rahasia apabila Bapak Ibu ataupun saudara sekalian ataupun tetangga bila ada yang terkena yang namanya penyakit guna-guna ataupun teluh dan lain sebagainya. Mungkin di lapangan Bapak Ibu pernah menemui seseorang yang terkena penyakit guna-guna itu bisa sembuh pada saat itu juga, tapi untuk lewat beberapa hari lagi maka akan terjadi sakit lagi ataupun kumat kembali. Mungkin Bapak Ibu sudah berikhtiar untuk meruqyah kepada salah satu ustadz ataupun kiai, pada saat itu juga dia akan sembuh, tetapi untuk beberapa selang hari kemudian dia akan sakit kembali. Mungkin seseorang yang melakukan yaitu niat jahat yang mengirimkan suatu penyakit ataupun teluh ataupun guna dan lain sebagainya, itu banyak sekali cara-caranya yang biasa kita sebut yaitu bukhul.
apabila ada seorang yang mengalami sakit non medis, ketika kita sembuhkan, selang beberapa hari lagi dia kembali sakit lagi, itu karena adanya buhul yang ditanam di sekeliling rumah Bapak Ibu sekalian. Buhul itu bermacam-macam bentuknya. Apabila kita sudah menemukan buhul tersebut, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian? Yang pertama Bapak Ibu lakukan yaitu mengambil buhul tersebut dan membuka ataupun melepaskan tali-tali yang ada pada buhul tersebut. Apabila buhul tersebut ada paku ataupun lainnya, maka bisa Bapak Ibu cabut, dan setelah itu bisa Bapak Ibu buang ataupun dibakar. Insya Allah dengan cara yang seperti itu, maka orang yang mengalami sakit yang terkena guna-guna, telur dan lain sebagainya, insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi sembuh. Dan apabila buhul itu berupa cair, mungkin Bapak Ibu tidak bisa menemukan bentuk daripada buhul tersebut, disebabkan karena buhul tersebut yaitu berupa cair seperti air yang disiramkan di depan rumah ataupun di halaman. Maka yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu menyiram rumah Bapak Ibu sekalian dengan air pula. Apabila buhul itu berupa tanah kuburan yang mungkin Bapak Ibu sulit untuk melihat ataupun mendeteksi, maka yang Bapak Ibu lakukan yaitu dengan menebarkan garam yang sudah diberi doa-doa. Tentu Bapak Ibu akan bertanya, seperti apakah doa-doa daripada untuk menangkal ataupun menghilangkan ataupun mengetahui di mana letak buhul tersebut? Di sini saya akan menjelaskan sebagai berikut. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini Bapak Ibu bisa menjalankan dengan baik, dengan penuh keyakinan, memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah segala permasalahan Bapak Ibu sekalian akan terselesaikan. Langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan apabila ada saudara Bapak Ibu sekalian yang sakit, ataupun Bapak Ibu ataupun tetangga, maka lakukanlah ikhtiar sebagai berikut. Yang pertama yaitu sholat hajat 2 rakaat. Setelah selesai melakukan sholat hajat 2 rakaat, maka lanjutkanlah yaitu membaca doa-doa sebagai berikut. Maaf apabila Bapak Ibu seorang pengamal sholawat wahidiyah, bisa Bapak Ibu lakukan yaitu dengan mujadah bilangan 717 ataupun sesuai dengan lembaran sholawat wahidiyah, dibaca 3 kali berulang-ulang. Setelah itu dilanjutkan lagi yaitu dengan membaca surat pendek-pendek. Alangkah lebih baiknya yaitu Bapak Ibu membaca surat yang ada pada bacaan tahlil. Itu sampai selesai, sampai lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan dilanjutkan lagi yaitu Bapak Ibu lakukan membaca surat Al-An'am ayat 103. Saya ulangi lagi, dilanjutkan yaitu dengan membaca surat Al-An'am ayat 103 yang berbunyi la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikuhul absara
wa huwal latiful khabir. Saya ulangi lagi, surat Al-An'am ayat 103 yang berbunyi la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikuhul absara wa huwal latiful khabir. Saya ulangi lagi, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikuhul absara wa huwal latiful khabir. Ini dibaca 1000 kali. Dan dilanjutkan lagi yaitu dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 148. Saya ulangi lagi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi lagi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairati ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini bisa Bapak Ibu buka di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 148. Selesai itu, maka Bapak Ibu lakukan yaitu berdoa. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memohon di mana letak bukhul ditanam, ataupun Bapak Ibu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siapakah orang yang menanamkan bukhul di rumah Bapak Ibu sekalian. Sebelum Bapak Ibu melakukan media ataupun ritual seperti ini, maka terlebih dahulu Bapak Ibu lakukan yaitu menyiapkan air putih, dimasukkan ke dalam botol, dan garam. Gunanya yaitu nanti apabila selesai Bapak Ibu membaca doa-doa tersebut, maka tiupkanlah di media air tersebut dan garam. Nanti selesai itu, maka Bapak Ibu lakukan yaitu untuk menyiram di sekeliling rumah Bapak Ibu sekalian, ataupun di depan rumah Bapak Ibu sekalian, dan menyebarkan garam yang ada di rumah Bapak Ibu sekalian. Insya Allah dengan cara seperti itu nanti akan muncul bukhul yang apabila itu ditanam berbentuk kain, maka akan muncul yaitu api yang keluar dari dalam tanah. Dan apabila nanti bukhul itu berbentuk air ataupun tanah, insya Allah akan lebur sendiri. Selesai melakukan penyiraman ataupun ritual air tersebut, maka Bapak Ibu lakukan yaitu dengan tidur di luar di depan pintu dengan arah melintang di tengah-tengah pintu. Ya, Bapak Ibu lakukan setelah selesai melakukan doa-doa tersebut, maka pada malam itu Bapak Ibu tidur melintang di depan pintu. Insya Allah dengan cara tersebut nanti Allah akan menunjukkan di mana bukhul ditanam, dan Allah akan menunjukkan siapakah pelaku daripada orang yang menanam bukhul tersebut. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kelebihannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk mempelajari ini, boleh Bapak Ibu simak berulang-ulang kali video tersebut. Di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe, sentuh subscribe, tulisan berwarna merah menjadi abu-abu, dan jangan lupa untuk menyentuh like serta bagikan. Dan apabila Bapak Ibu ingin bertanya, bisa komentar di kolom bawah.
Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih.